Sejarah serbuan Mongol ke Jawa, 1293. Serbuan Mongol ke Jawa adalah salah satu episode penting dalam sejarah Nusantara yang melibatkan invasi oleh Kekaisaran Mongol ke Pulau Jawa pada tahun 1293. Peristiwa ini terkait dengan konflik antara Kekaisaran Mongol, khususnya dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Han, dan kerajaan di Jawa pada masa itu, yang dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Latar belakang, pada akhir abad ke-13, Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Han telah berhasil menaklukkan sebagian besar Asia, termasuk Tiongkok, dan mendirikan dinasti Yuan di sana. Kubilai Han berambisi untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari, tahun 1268 sampai tahun 1292, menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol dan menolak membayar upeti yang diminta oleh utusan Mongol, Mengci, yang dikirim pada tahun 1289, tidak hanya menolak, Kertanegara bahkan melukai wajah utusan tersebut sebagai penghinaan. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh Kubilai Han. Serbuan Mongol, sebagai pembalasan atas penghinaan tersebut, Kubilai Han memerintahkan ekspedisi militer ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Pada tahun 1293, armada Mongol yang terdiri dari sekitar 20,000 sampai 30,000 pasukan di bawah pimpinan tiga jenderal utama, yaitu Sipi, Ikemese, dan Kauhesing, dikirim menuju Jawa. Namun, pada saat pasukan Mongol tiba di Jawa, Kerajaan Singasari telah runtuh. Kertanegara telah tewas pada tahun 1292 akibat kudeta yang dilakukan oleh Jayakatwang, Adipati Kediri yang sebelumnya merupakan bawahan Kertanegara. Jayakatwang mendirikan kembali kerajaan Kediri setelah mengalahkan Singasari. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dan membangun kekuatan baru di daerah Tarik, dekat Sungai Brantas, yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Menyadari situasi ini, Raden Wijaya melihat kesempatan untuk menggunakan kekuatan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya dan pasukan Mongol Raden Wijaya kemudian bersekutu dengan pasukan Mongol. Ia meyakinkan para jenderal Mongol bahwa Jayakatwang adalah musuh bersama dan menawarkan diri untuk membantu Mongol menaklukkan Kediri. Dengan bantuan Raden Wijaya, pasukan Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan Kediri. Namun, setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol. Setelah mengundang pasukan Mongol ke markasnya di Tarik, Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Karena kelelahan dan tidak mengenal medan, pasukan Mongol terpaksa mundur dan kembali ke Tiongkok dengan kerugian besar. Dampak dan akibat, serbuan Mongol ke Jawa pada akhirnya gagal mencapai tujuannya untuk menghukum Kertanegara karena Raja Singasari itu telah tewas sebelum invasi terjadi. Namun, peristiwa ini memberikan keuntungan besar bagi Raden Wijaya. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kegagalan Mongol menaklukkan Jawa juga menandai batas dari ekspansi kekuasaan Mongol di Asia Tenggara. Meskipun Kubilai Han berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia, serbuan ke Jawa menunjukkan bahwa kekuatan Mongol tidak tak terkalahkan dan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengalahkan kekuatan besar tersebut. Dalam catatan sejarah, serbuan Mongol ke Jawa menjadi salah satu contoh penting tentang bagaimana kekuatan lokal dengan strategi yang cerdas dan pengetahuan medan yang baik bisa mengalahkan pasukan besar yang lebih kuat secara militer. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya diplomasi dan aliansi dalam menghadapi ancaman eksternal.